Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oji Tanjung. Channel saya membahas tentang gangguan GERD, asam lambung, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani dan bisa berkumpul bersama keluarga atau orang-orang yang terdekat di hati Anda semuanya. Kemudian bagi teman-teman yang masih merasakan sensasi akibat gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, terus bersemangat ya, terus bangkit, terus berusaha ya, bagaimana Anda bisa sembuh dari gangguan sensasi-sensasi yang ada di dalam tubuh Anda. Percayalah bahwa gangguan GERD, asam lambung, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis ini tidak berbahaya dan juga tidak mematikan. Karena hampir ya 99,9% penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan ini mendapat sensasi pertama itu ialah takut mati, teman-teman. Seperti pengalaman saya dulu ya. Dan buat teman-teman ya, saya kembali akan memberikan video motivasi kepada teman-teman yang masih terbelenggu ya dari gangguan GERD, kemudian anxiety dan psikosomatis ini. Tapi sebelumnya saya akan say hello dulu ya kepada Bapak Suyono Listrik ya yang di Rembang ya. Salam hormat Pak ya. Terima kasih sudah merekomendasikan video saya atau channel YouTube saya ya kepada teman-teman yang masih mengalami gangguan ini ya. Semoga kita bisa membantu mereka Pak Yono ya untuk lepas dari gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Dan saya doakan buat Pak Yono tetap sehat, Pak Polisi ya, tetap sehat. Terus kemudian tetap memberikan video-video motivasi kepada teman-teman yang lain ya. Salam hormat sekali lagi Pak Yono, terima kasih banyak atas rekomendasi untuk direkomendasinya ya channel YouTube saya ke teman-teman yang lain. Nah, kali ini ya di video ini teman-teman, saya akan membahas kembali di part 3 masalah kelengan ini. Karena kelengan ini banyak yang menanyakan ya. Banyak yang menanyakan solusi kelengan ini bagaimana. Terus kemudian kelengan ini, pertanyaannya kelengan ini kok lama sekali hilangnya. Nah, begini teman-teman ya. Pengalaman saya pribadi, memang kelengan ini lumayan lama ya. Lumayan lama minggat gitu dari sensasi-sensasi yang menyerang tubuh kita ya, tubuh saya dulu pada waktu itu. Kemudian saya pelajari apa sih yang sebenarnya saya harus lakukan ya untuk menghindari atau menyembuhkan rasa kelengan ini. Nah, jadi teman-teman di sini saya akan memberikan kepada Anda solusi ya, atau mungkin kendala-kendala yang Anda hadapi yang menimbulkan kelengan ini, rasa kelengan ini masih ada dalam tubuh ya. Jadi yang pertama yang perlu Anda sadari bahwa kita penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis ini secara langsung memiliki gangguan di lambung teman-teman ya. Nah, gangguan di lambung ini tentu mengakibatkan semua yang kita konsumsi baik makanan maupun minuman itu tidak diserap 100% oleh lambung dan tidak disebarkan ke bagian tubuh yang lain. Nah, ini penyebab kenapa kelengan itu masih saja kita rasakan. Jadi dari vitamin, terus kemudian mineral, terus karbohidrat ya, tidak diserap utuh oleh lambung dan tidak disebarkan 100% ke tubuh. Ini mengakibatkan badan kita lemah, terus kemudian kita cepat lelah, energi kita cepat habis ya, bahkan ketika tidak melakukan apa-apa, energi kita habis total teman-teman. Ini yang menyebabkan kita lemas, kemudian lari ke rasa kelengan tersebut. Dan pengalaman saya dulu ya, kelengan ini bukan hanya kelengan saja teman-teman, melainkan
kelengan, begitu kelengan nanti akan napas saya tidak plong teman-teman, kayak tersendat ya. Kemudian badan saya ikut bergoyang. Rasanya ya seperti mau pingsan ya. Itu yang kelompok sensasi yang saya rasakan. Artinya saya tidak hanya merasakan kelengan, akan tetapi saya juga merasakan napas saya tidak plong, kemudian badan saya bergoyang teman-teman. Itu yang saya rasakan dulu. Nah, faktor pertama sudah saya sampaikan kepada teman-teman, kenapa kelengan Anda masih saja Anda rasakan ya. Jadi kelengan itu dari faktor makanan yang masih Anda konsumsi, yang tidak disebar secara utuh ya, nilai gizinya tidak disebarkan ke tubuh yang lain. Karena permasalahan lambung ini masih tidak bisa bekerja secara maksimal. Ingat, itu yang pertama. Jadi solusinya adalah kita harus makan ya dengan aturan jam teman-teman. Jangan sampai menunggu Anda lapar. Ya. Anda harus makan sesuai dengan jam. Satu contoh misalnya, mungkin dalam keadaan Anda masih terlalu buruk misalnya, Anda melakukan makan itu setiap 2 jam sekali teman-teman. 2 jam sekali Anda makan, porsinya tentu harus diganti ya dengan porsi kecil ya, jangan porsi besar, karena kalau kekenyangan maka kita akan begah. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau kondisi Anda ini medium ya, bisa bergerak, kemudian sebentar-sebentar sensasi yang lain datang ya, Anda bisa melakukan jadwal makan ini setiap 3 jam sekali, teman-teman. 3 jam sekali, porsinya ditambah. Begitu. Terus kemudian kalau seandainya kondisi Anda sudah membaik, ya artinya belum 100% membaik, Anda harus merubah kembali jam makan Anda setiap 4 jam sekali. Terus porsinya itu, dari porsi normal Anda sebelum sakit, itu dikurangi sedikit, teman-teman. Nah, setiap 4 jam sekali ya, jangan sampai Anda menunggu lapar baru makan. Nah, kita menggunakan jam ya, misalnya jam 4 jam. 4 jam sekali Anda harus makan. Kalau setelah 4 jam Anda belum lapar, itu Anda harus makan. Karena bagi penderita asam lambung GERD, insati kecemasan ini tidak merasakan rasa lapar, teman-teman. Seperti pengalaman saya, ya. Jadi Anda harus makan setiap 4 jam sekali, ya. Ingat itu, 4 jam sekali, teman-teman. Terus faktor kedua dari kelengan ini ya, kenapa kelengan ini masih terus Anda rasakan, itu dari faktor makanan, teman-teman. Ya, yang tadi saya sampaikan itu karena faktor lambung yang tidak bekerja 100%. Nah, sekarang saya membicarakan ini masalah makanan. Makanan apa yang Anda konsumsi itu tolong diperhatikan. Saya tidak melarang Anda makan ini, makan itu ya. Saya tidak mau mengekang ya, karena setahu saya, karena saya ini sesuai pengalaman saya, kalau saya mengekang Anda tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, maka Anda akan merasakan kekhawatiran, cemas. Belum makan aja sudah cemas, teman-teman, karena takut merasakan sensasi. Ini ya tanda kutipnya ya, saya tidak melarang Anda untuk makan ini, makan itu. Sekali lagi, Anda coba makan. Ketika setelah Anda makan, kemudian begitu setelah makan Anda merasakan sensasi, atau 2 jam setelah makan Anda merasakan kelengan, berarti makanan yang Anda makan atau Anda konsumsi belum cocok di lambung Anda. Artinya Anda harus mengganti ya jenis makanan yang Anda makan. Itu yang pertama mengenai makanan. Terus kemudian dari sisi makanan juga ya, Anda harus meneliti, mencatat ya, dan mengingat bahwa makanan mana yang cocok di lambung Anda atau makanan yang mana yang tidak cocok. Anda harus mengingat ya. Artinya Anda buat memo lah, di mana mungkin di
kertas atau di buku bahwa makanan yang tidak cocok di lambung saya atau lambung Anda catat begitu. Karena sepengetahuan saya, setiap individu itu memiliki makanan yang cocok dan tidak cocok itu berbeda-beda, teman-teman. Satu contoh misalnya, mungkin saya cocok dengan kopi. Mungkin Anda juga tidak cocok dengan kopi. Anda cocok dengan susu, mungkin saya juga tidak cocok dengan susu. Nah, ini adalah satu contoh. Artinya, sekali lagi, teman harus keep trying ya, harus mencoba makanan mana yang cocok bagi lambung Anda. Ketika tidak cocok, sudah lepaskan makanan itu, jangan dikonsumsi. Tapi hanya untuk sementara, teman-teman. Jadi kalau nanti udah sehat, Anda bisa mengkonsumsi lagi. Begitu, teman-teman ya. Jadi Anda harus pintar-pintar meneliti, memperhatikan ya makanan apa saja yang Anda konsumsi. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas pola makan ya, pola makan yang saya pakai, yang saya terapkan pada saat saya masih kelengan. Tapi akan saya jelaskan nanti di video selanjutnya, teman-teman. Pola makan ini cukup membantu saya untuk lepas dari kelengan ya. Nanti ditunggu aja video selanjutnya ya. Untuk faktor ketiga, teman-teman, kenapa Anda masih merasakan kelengan itu juga disebabkan karena Anda masih juga mengurung diri, teman-teman ya. Anda tidak keluar rumah. Anda hanya duduk saja ya. Tidak ada pergerakan tubuh. Ini juga menyebabkan Anda kelengan. Nah, solusinya Anda harus keluar ya. Latih diri Anda, misal cari aktivitas ya. Kalau mungkin Anda di rumah tidak ada yang nyapu, mungkin ya kelihatan kotor, mungkin Anda bisa nyapu, teman-teman. Yang penting badan Anda bisa bergerak ya. Badan Anda bergerak, kemudian gerakkan. Kalau misalnya Anda memiliki tenaga ya, Anda bisa jalan-jalan ya, tes mental Anda untuk keluar rumah 50 meter, 100 meter, dan dilanjutkan terusnya seperti itu, teman-teman. Itu yang menyebabkan Anda kenapa masih merasakan kelengan ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi ada 3 faktor ya. Yang pertama itu adalah faktor makanan, yang kedua itu adalah kurangnya penyerapan lambung ya, atau kinerja lambung yang menyebabkan vitamin dan yang lainnya tidak disebarkan 100% ke tubuh yang lain. Terus yang ketiga karena Anda hanya diam saja ya, tidak mau menggerakkan badan. Karena pengetahuan saya, ketika merasakan sensasi tiba-tiba, Anda pasti akan ke kamar, terus tidur, pikiran melayang, memikirkan ini itu, tidak tahu entah kemana pikiran, karena pikirannya jalan terus, teman-teman. Jadi di sini saya meminta kesadaran teman-teman ya, untuk ganti pola pikir Anda. Ganti pola hidup Anda, ganti pola makan Anda. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya tidak mengekang Anda untuk makan ini itu ya. Tidak melarang Anda untuk makan ini itu. Akan tetapi Anda bisa memilih makanan mana yang cocok untuk lambung Anda. Nah, jadi semoga video yang saya sampaikan ini bisa membantu Anda yang masih merasakan kelengan ya. Karena memang rasa kelengan ini sepengalaman saya pada waktu itu saya juga mengalaminya cukup lama. Kenapa lama ya? Karena memang saya tidak tahu caranya ya mengatasinya. Kemudian saya cari referensi dari teman-teman, kemudian saya ganti pola makan saya, menu makan saya ganti ya. Cuma menu makan atau pola makan nanti saya sampaikan di video selanjutnya, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman tolong di like, di share, kemudian di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya ya. Anda akan mendapatkan video terupdate dari saya yang saya usahakan saya upload setiap hari buat teman-teman. Demikian video kali ini, semoga bisa membantu. Saya doakan Anda cepat pulih, cepat sehat,
bisa melakukan aktivitas seperti pada umumnya. Jadi tetap semangat ya dalam melepaskan diri Anda dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Maafkan ya suaranya karena rumah saya di depan jalan ya, banyak suara motor yang lewat. Tapi tidak mengurangi semangat saya ya untuk memberikan motivasi, kemudian edukasi dan solusi buat Anda yang ingin lepas ya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Baik, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.